Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, seorang intelijen Nabi yang mengobrak-abrik musuh Islam. Sebagai panglima perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan untuk membaca keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabatnya, untuk menempatkan mereka sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. Tak heran jika Rasulullah memiliki beberapa orang yang bisa disebut spion. Selain memata-matai pergerakan musuh, tugasnya mereka adalah memegang teguh daftar nama-nama orang munafik dan memata-matai mereka. Itulah bukti bahwa Nabi sudah memikirkan betapa pentingnya intelijen. Prinsip intelijen yang dilakukan Nabi SAW adalah menggunakan informasi satu pintu dari para agen langsung kepada Rasul dan tidak membocorkan pada orang lain, termasuk kepada para sahabat, bahkan istrinya sendiri. Berikut ini adalah para sahabat Nabi yang pernah ditugaskan menjalankan operasi intelijen di jantung musuh. Hudzaifah ibnul Yaman sebagai intelijen Nabi. Dalam sejarah Islam tercatat nama kegiatan Hudzaifah ibnul Yaman sebagai salah satu agen intelijen atau spion andalan Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Ibnul Yaman yang mendapat gelar Shahibus Sirri Rasulullah atau pemegang rahasia Rasulullah itu dinilai oleh Rasulullah sebagai orang yang bisa dipercaya, mampu menjaga rahasia, memiliki ingatan yang kuat, cerdik dan cerdas dalam mengolah informasi. Ibnul Yaman juga dikenal sosok yang mudah bergaul yang memudahkannya untuk menjalankan operasi mata-mata. Rasulullah menugaskan Ibnul Yaman untuk memata-matai pasukan kafir Quraisy yang berkekuatan 10.000 orang. Salah satu tugas penting yang diambil Ibnul Yaman adalah pada saat perang Khandaq atau perang Parit. Ketika itu Rasulullah menugaskan Ibnul Yaman untuk memata-matai pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang berkekuatan 10.000 orang ditambah bantuan kekuatan dari orang-orang Yahudi. Mereka berencana untuk menyerang kota Madinah yang hanya memiliki kekuatan 3.000 orang pasukan perang. Untuk menghadapi pasukan Yahudi dan Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan, Rasulullah menerapkan strategi bertahan dengan membuat parit di sekeliling kota Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah mengutus Hudzaifah ibnul Yaman untuk menyusup ke tengah pasukan lawan. Ketika Ibnul Yaman ditugaskan di tengah udara yang sangat dingin disertai angin kencang, Rasulullah pun berdoa untuk sahabatnya itu. Ya Allah, lindungi dia dari hadapan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Mudah bagi Ibnu Yaman untuk berbaur ke dalam pasukan lawan, karena Hudzaifah memiliki darah suku bangsa di Mekah sehingga tidak mudah dikenali sebagai orang asing. Di pihak pasukan lawan ada kebiasaan yang dilakukan setiap rapat. Sebelum rapat, orang-orang yang hadir harus memastikan bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah teman dengan menanyakan nama dan asal-usulnya untuk memastikan bahwa pertemuan mereka aman. Agar penyamarannya tidak terbongkar, Hudzaifah selalu lebih dulu mencekal tangan orang di sebelahnya dan bertanya, "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Orang yang ditanya akan terkejut karena mengira posisi Hudzaifah pasti salah satu pimpinan tertinggi, sehingga bertanya lebih dulu. Orang yang ditanya pun langsung menyebutkan nama serta asalnya. Hudzaifah pun selamat dan bisa mengikuti rapat serta mendapatkan informasi penting dari hasil rapat tersebut.
Salah satunya informasi bahwa pasukan Abu Sufyan akan mundur karena merasa pasukannya tidak akan memenangkan pertempuran melawan Rasulullah dan pasukannya di kota Mekah. Sebenarnya pada saat itu posisi duduk Hudzaifah sangat dekat dengan Abu Sufyan sehingga ia bisa saja menebas lehernya jika mau. Namun sebagai spionase, dia harus tersamar dan tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan musuh. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata-mata, Hudzaifah al-Yamani juga sangat hati-hati dan tidak bersikap yang bisa menimbulkan kecurigaan. Hudzaifah juga sangat kuat memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan Rasulullah SAW kepadanya untuk memegang daftar orang-orang munafik. Bahkan ketika sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab menanyakan perihal daftar nama itu, Hudzaifah menolak memberikannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata-mata, Hudzaifah sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia sangat kuat memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Tugas lain yang diberikan oleh Rasulullah adalah memonitor orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah. Ketika itu kaum muslimin menghadapi kesulitan besar dalam menghadapi kaum Yahudi munafik dan sekutunya yang selalu membuat isu-isu dan muslihat jahat terhadap Rasulullah dan para sahabat. Untuk menghadapi kesulitan ini, Rasulullah mempercayakan suatu yang sangat rahasia kepada Hudzaifah al-Yamani untuk memonitor setiap gerak-gerik dan kegiatan mereka, dengan target memberikan daftar nama orang munafik itu kepada Nabi SAW. Informasi tersebut diperlukan untuk mencegah bahaya yang mungkin dilontarkan musuh terhadap Islam dan kaum muslimin. Daftar orang-orang munafik harus dihafal, tidak boleh dicatat. Informasi ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain agar tidak menimbulkan keresahan kepada orang munafik ini. Rasulullah tidak menyolatkannya jika meninggal. Umar bin Khattab saat itu sudah menjadi khalifah, pernah meminta Hudzaifah membeberkan siapa saja orang munafik itu, namun dengan kukuh dia menolaknya. Untuk mengetahui siapa orang-orang yang masuk dalam daftar orang munafik itu, Umar hanya bisa menunggu dan mengamati jika ada rakyatnya yang meninggal. Yaitu kuncinya, jika Hudzaifah tidak menyolatkannya, itu berarti orang tersebut tergolong munafik. Begitulah kisah Hudzaifah ibn Yaman, spion penting di zaman pemerintahan Islam. Kisah ini diambil dari buku 60 Sahabat Rasulullah serta karakteristik perihidup para sahabat, halaman 237 dan 240. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.